Selamat siang para pemirsa setia TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kami semua dan umat Konghucu yang kami sayangi dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami. Wei Te Tonting, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Hari ini kita berjumpa kembali Selasa tanggal 19 November 2024. Mimbar Agama Konghucu bekerja sama dengan TVRI Pemersatu Bangsa dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, Sumatera Utara dan Medan dengan topik Kitab Suci Lunyi, The Annals of Confucius, pembahasan tentang bab 12. Sebelum kita memulai mimbar agama Konghucu, sebaiknya kita membacakan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Taucin Hendra Wijaya. Kami persilakan Taucin Hendra Wijaya. Terima kasih kepada MC, kepada para Taucin atau umat Konghucu atau kalangan umum, disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Surat doa ibadah Siayen, kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan rohani Cek Sengkong Ce, penyertaan para senming dan doa restu segenap leluhur Cincai. Kami panjatkan puji dan syukur atas berkah dan rahmat Huang Tian. Hingga saat ini kami dapat melaksanakan ibadah Siayen yang melambangkan sempurnanya karunia Tian atas alam dan makhluknya. Saat Siayen merupakan saat suci yang disuasanai kegembiraan dan kebahagiaan untuk melaksanakan sujud syukur dan penghormatan kepada Fu Te Cheng Sen, malaikat bumi yang membawakan berkah atas kebajikan manusia dan segenap makhluk, sehingga beroleh segala yang diperlukan bagi kehidupannya. Huang Tian yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa matahari, bulan, bintang, musim silih berganti, semuanya menunjukkan Maha Mulia dan Maha Agung hukum Tian yang senantiasa menjadikan insan berbudi luhur, sadar untuk satya dan berbakti, sadar akan kewajiban melaksanakan ibadah dan bersembahyang. Semoga menjadi terang bimbingan dan kemampuan insan menempuh jalan suci, sehingga mampu melaksanakan firman Tian dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa masih banyak perkara yang belum dapat teratasi. Kami pun berdoa agar bangsa Indonesia senantiasa dalam perdamaian dan kerukunan. Hindarkan dari segala iri dan dengki, jauhkan dari amarah dan saling mencaci. Kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapi segala masalah. Berkenan Tian menerima doa yang kami panjatkan dengan setulus hati dan sepenuh kebajikan Cincai. Puji dan syukur kehadirat Tian dijauhkanlah hati kami dari sifat keluh gerutu kepada Huang Tian dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat mampu belajar dari tempat rendah menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Huang Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami. Maha besar Tian Khalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute, Sancai, Medan 19 November 2024, dinaikkan oleh saya Taucin Hendra Wijaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Pemirsa yang saya hormati, saya Taucin Meli sebagai MC sore ini bersama dengan kami para narasumber, yaitu Bapak Canglamu Singlinggo dan Taucin Hendra Wijaya, akan menemani kita di tengah-tengah mimbar agama Konghucu selama 1 jam ke depan. Sebelum kita memulai perbincangan, ada kalinya kita menyapa. Apa kabar Bapak Canglamu Singlinggo dan Taucin Hendra Wijaya? Baik, sini itu. Sancai. Pemirsa, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai topik ini. Bapak Canglamu Singlinggo, dapat Anda menjelaskan kitab Lunyi hari ini tentang bab 12? Baik, terima kasih. Terimalah salam saya, Wei Te Tong Tian. Hanya kebajikan Tuhan Tian berkenan. Yang mana kita akan melanjutkan tentang kitab suci Lunyi, The Annals of Confucius, percakapan antara Nabi Konghucu dengan para muridnya. Namun tadi ada membawakan doa tadi. Doa tadi mengingat pada tanggal 15 ya, bulan 11, sedangkan Kongseli adalah tanggal 15 juga pada hari itu, yaitu bulan 10, jadi 2575. Tadi sana ada mengatakan Siayen.
Xiayen itu adalah apa sebenarnya? Itu katalisasi. Katalisasi itu ada terbagi daripada 3. Ada Sangyen, Zhongyen, Xiayen. Yang Sangyen itu sudah kita lalui, yaitu pada kita bilang di saat Cap Gome, CI tadi kita adakan ibadah sembahyang kepada Tien Kong Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur, berterima kasih atas karunia-Nya, sehingga penutupan tahun dan pembukaan awal tahun semoga baik, berbahagia dan sejahtera, penuh dengan berkahnya. Sudah itu Zhongyen-nya. Zhongyen juga sudah kita lalui, namun setelah kita lalui tersebut, tidak kalah penting, sekarang saya jelaskan lagi apakah sebenarnya Zhongyen itu. Nah, Zhongyen itu yang kita sering bilang Qin Gui Hua. Dari agama lain mengatakan sembahyang hantu. Bulan hantu atau setan. Wah, sadis sekali itu. Iya. Aliran kepercayaan itu sampai hantu setan digoda. Kalau kita Konghucu tidak menyebut sampai begitu, sangat sopan santun, yaitu sembahyang arwah. Arwah leluhur, capkonya. atau arwah sahabat ya. Nah, sahabat yaitu pada tanggal 29 bulan 7. Nah, itu namanya Jing Heping. Nah, jadi sangat bersahabat, sangat dekat. Nah, jadi dalam hal itu, untuk sembahyang itu, kita juga tidak kalah penting berterima kasih kepada Fute Zhensen, tadi kan kepada Tuhan. Karena kita sudah mulai bertani, mulai ada yang terima hasil, ada yang separuh, ada yang sudah penuh, berterima kasih. Nah, yang ini hari didoakan, baru lewat berapa hari, 4 hari, 5 hari yang lalu, ini sudah masuk di bulan 10. Bulan 10 sudah mulai masuk musim dingin. Jadi musim dingin itu, nah itu Xiayen, itu mau masuk Tongtian, mulai masuk musim dingin. Nah, dari dalam ini, Fute Zhensen tadi kita perlu berterima kasih kepada para malaikat tadi, malaikat bumi, karena dia menjaga, memberi berkat, membawakan berkah, atas kebajikan manusia. Nah, atas kebajikan manusia ini tadi, dan Tuhan sudah meridhoi semua, maka itu kita ada sembahyang kepada Tuhan, kepada Fute Zhensen. Nah, kira-kira demikian. Dia ada Sangyen, 3 katalisasi, Sang, Zhong, Xia. Nah, yang ini hari Xia. Jadi sebelum masuk ke The Analects of Confucius, ini semua ada di percakapan The Analects of Confucius, ya, atau Lun Yi tadi. Nah, tidak kalah penting, masih ada 4 lagi musim, yaitu Chun, Xia, Chiu, Tong. Chun yaitu dia musim semi. Nah, di musim semi itu, nah kita sudah tahu ada 3 bulan. Tadi katalisasi dia 4 bulan sekali, jadi 4 kali 3, 12. Yang ini berarti 3 bulan sekali. Nah, dia di musim semi itu Ceit tadi kita sembahyang. Nah, itu musim panas. Sudah musim semi, masuk ke Xia musim panas, yaitu antara bulan 5 sampai bulan 6 tadi. Nah, itulah Gogwe Cego tadi. Kita lihat sembahyang Bacang Tuan Uci tadi. Nah, jadi kita harus tahu umat Konghucu, atau bagi ada yang melakukan mereka sering mengatakan, oh ini adat istiadat orang Tionghoa, tradisi. Benar, tidak salah, adat istiadat tradisi orang Tionghoa, Konghucu. Tapi kenapa dia jadi tradisi? Karena tradisi ada baik, ada jahat, ada yang tidak baik. Jadi tradisi yang baik ini dilanjutin, diterusin, sehingga menjadi sebuah budaya budi yang didaya gunakan menjadi baik, itu menjadi budaya. Jadi harap kita maklum, Ciu yaitu musim rontok adalah 8 sampai bulan 10. Inilah kita bilang Pe Gue Pua, tanggal bulan 8, tanggal 15 sembahyang rembulan tadi. Kenapa bulan di sebetulnya itu hasil dari ciptaan Sang Khalik semesta alam, rembulan ini tadi, dan itu ada alkisahnya yang pernah sudah kita jelaskan, Hoi tadi, dan kisah-kisah lainnya tadi. Sehingga di sini ada persembahyangan, ada kesatrian, ada betul-betul patriotnya juga. Nah, Tongci, nah inilah setelah Xiayen, Tongci ini, Tangci ini, nah di bulan 11 sampai bulan 12 itulah kita ada soi, ada bikin ronde, ada wedang ronde tadi. Nah, ini sebentar lagi, berapa hari lagi akan masuk ke sana ya, bulan depan akan masuk lagi di situ. Nah, jadi ada 4 musim, Chun, Xia, Chiu, Tong. Chun musim semi, Xia musim panas, ya, sedangkan Chiu musim rontok,
Tung musim dingin. Jadi kalau kita di Indonesia 2 musim, tapi ada selingannya, itulah musim pancaroba. Jadi ada 4. Nah sekarang kan mulai masuk di pancarobanya kan, hujan panas, hujan panas. Dia mulai mau masuk ke musim dingin. Tapi di China dia sudah masuk karena kita di sini ada pancaroba, jadi ada berseling dia. Kira demikian baik. Jadi kita kembali masuk ke topik yang sebenarnya Lun'i. Lun'i ini hari yang mau kita bicarakan yaitu Yuan Yuan. Yuan Yuan itu nama orang. Yuan Yuan, Yuan Hui atau panggilnya Gan Gan. Ini murid Konghucu yang sangat pintar, luar biasa. Namun dia karena kepandaiannya itulah yang kita sering melihat dan mendengar ada 8 kali 3, 23 tadi. Seharusnya 24 kan? Seharusnya. Nah itu ceritanya panjang, nggak saya jelaskan lagi karena sudah berlalu. Nah disinilah jangan kita pandai sampai terlanjur dibodohi oleh kepandaian tadi atau terlalu ego atau terlalu congkak tadi. Namun setelah dia tahu, dia sadar tadi, dia balik lagi kembali menghadap Konghucu, minta maaf dan mengikuti Konghucu terus sujud dan mempelajari sampai akhirnya 3 tahun dia belajar, dia pulang kira seminggu, dia balik lagi 3 tahun lagi dia belajar lagi 6 tahun. Jadi dia meninggal di usia 28. Maka itu sehingga kata-kata kitab sucinya belum tersalin dengan baik walaupun sekian lama. Namun tadi kan bilang ada Chen Tze tadi. Chen Tze tadi itu dia sangat giat dan sangat hati-hati sehingga dia bisa ada buku Tasye yang kita lihat tadi. Ceci Chong Yong tadi. Jadi Lun'i yang tengah ini ada Anak Confucius. Jadi dalam ini Yen Yen ini tadi dia sangat luar biasa. Dia bertanya kepada Konghucu. Bertanya kepada Konghucu, "Ke zhe hou li wei zhen, yi zhe ke zhe yi hu li, tian xia hu jing zhen ye, wei zhen you qi, er you zhen zhe hu." Nah, Yen Yen ye 请问子爷，子爷非礼勿视，非礼勿信，非礼勿言，非礼勿动。Nah dalam hal ini dia bertanya apa itu cinta kasih, kasih sayang. Jadi dijelaskan kasih sayang itu harus mempunyai kebajikan, punya sopan santun, kembali ke watak semula, watak sejati tadi. Demikianlah adanya ini tadi. Namun tidak kalah penting, yang tidak sopan jangan dilihat, yang tidak baik jangan diucapkan atau didengarkan. Nah sehingga yang tidak sopan tidak baik jangan diikut dibicara-bicarakan. Yang tidak baik jangan dipegang atau disentuh. Nah demikianlah sabda Nabi Konghucu, dan Yen Yen berkata, iya saya akan mengikuti walaupun saya tidak tangkas, tidak pandai, namun saya tetap mengikuti petunjuk daripada guru, daripada Nabi. Untuk bahasa Indonesia silakan. Ayat 1, Yen Yen bertanya, bagaimana baru dapat dikatakan berperi cinta kasih? Konghucu berkata, mengendalikan diri sendiri supaya dapat sesuai dengan tata tertib susila. Inilah yang dikatakan cinta kasih. Begitu dapat mengendalikan diri sesuai dengan tertib tara susila, maka semua orang juga dapat kembali pada perilaku peri cinta kasih. Mempraktekkan cinta kasih harus diawali dari diri sendiri. Mana mungkin mengandalkan orang lain? Yen Yen bertanya, mohon petunjuk konkret cara laksanakan cinta kasih. Konghucu berkata, yang tidak sesuai dengan tata susila jangan dilihat. Yang tidak sesuai dengan norma tata susila jangan didengar. Yang tidak sesuai dengan norma tata susila jangan diucapkan. Yang tidak sesuai dengan norma tata susila jangan dilakukan. Yen Yen berkata, walaupun saya tidak pintar dan cekatan, biarlah saya mengikuti petunjuk guru. Saya kembalikan kepada Chang Lao. Penjelasan Bapak itu seru sekali tentang berperi cinta kasih, ya kan? Sebelum kita memasuki ayat yang ke-12 yang bab 2-nya itu, ya kan? Ada kalanya kita saksikan yang satu ini. Kebajikan membangun dunia ini. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang bersama kami Bapak Chong Muslim Linggau dan Tauchen Hendra Wijaya. Nah, kami persilakan Bapak Chong Linggau untuk melanjutkan yang tadi, Pak. Baik, terima kasih. Untuk ayat 2-nya, bab 12 ayat 2-nya. Zhong Gong Wen Zhen, Zi Ye, Chu Men Ju Jian Da Bing, Si Ming Ju Chen Da Ji, Ji Suo Bu Yi, Wu Se Yi Ren, 在邦无缘，在家无缘，无缘是共业。
永随不回，请示其色矣. Nah, dalam hal ini Congkong itu adalah murid dari Nabi Konghucu. Nabi Konghucu, sehingga di sini dia bertanya, Nabi Konghucu menjawabnya, baik Igong, untuk kita keluar rumah, kita menyambut seseorang, apalagi tamu kehormatan atau tamu pemerintahan, kita harus tahu ya caranya, sopan santunnya, melihatnya, sehingga rakyat itu ya dia juga bagaikan juga tamu besar atau tamu kehormatan kita, juga harus kita memberi sebuah penerimaan yang layak, yang baik. Nah, layak dan baik, dan juga harus bagaimana ya kita memberikan pengorbanan yang baik pada beliau. Maka itu kita lihat kita punya dewan, pejabat sering turun ke lapangan melihat, membantu masyarakat. Maka itu dalam hal ini pada zaman dahulu ini sudah dilakukan. Kita sebagai contoh suri teladan, maka kita harus tahu. Nah, jadi apa kata Nabi Konghucu? Apa yang tidak baik jangan diberikan kepada orang. Nah, begitu juga kita dalam hal untuk menolong orang itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih, betul-betul rela ikhlas memberikannya. Tapi kalau kita mempermasalahkan itu, otomatis nanti dampaknya di rumah juga. Di rumah juga harus baik. Juga jangan terlalu emosi atau menyalahkan sana sini. Kalau kita di rumah juga demikian, nanti di luar akan terbiasa. Jadi ikut-ikutan atau terbawa-terbawa. Nah, jadi itu Congkong mengatakan, oh iya, memang demikian, saya juga tidak pintar, tidak tangkas, namun saya akan mengikuti petunjuk dari para nabi, semoga bisa saya laksanakan dengan baik. Untuk bahasa Indonesia silakan. Baiklah, ayat kedua, Congkong bertanya, bagaimana baru dapat dikatakan berperi cinta kasih? Kongce berkata, keluar rumah berlaku seakan mau menyambut tamu terhormat, memperkerjakan rakyat sendiri seperti sedang melakukan upacara besar yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah dilakukan pada orang lain. Dalam negeri tidak ada orang yang membenci, di rumah juga tidak ada membuat orang mengeluh. Congkong berkata, walaupun saya tidak pintar, biar saya ikuti perkataan guru untuk melaksanakannya. Baik, jadi kita lihat tadi Yen Hui juga menanyakan Zen, cinta kasih, kasih sayang. Congkong juga menanyakan Zen, kasih sayang. Nah, muridnya Semaniu Wen Zen juga sama. Kenapa tadi 1, 2 jawabnya berbeda semuanya? Karena sesuai karakter orangnya, kebiasaannya, kepentingannya, tugas tanggung jawabnya. Nah, sedangkan Semaniu ini tadi juga muridnya juga menanyakan Zen. Apa jawab daripada Nabi Konghucu, sabda Nabi? Zen, kasih sayang itu, qi yan ye zhen, ye qi ye zhen, qi wei zhe zhen, yi fu, zhe ye wei zhen zhe nan, yuan zhe de wu, xin fu. Nah, dalam hal ini sama pertanyaan, tapi jawab kepada orang-orang yang berbeda. Jadi jangan merasa aneh, kenapa yang ditanyakan sama, dijawab pada si A, si B kok berbeda. Dan si C ini kok berbeda. Karena untuk jaga, ya, diinformasikan seseorang itu, kasih sayang ini, jadi diinformasikan itu kita harus bagaimana kita jaga. Jangan sampai betul-betul inilah sebuah yang disebutkannya, yaitu sebuah bimbingan. Nah, jadi sebuah bimbingan kasih sayang ini harus kita lakukan. Bukan bilang, oh kita membimbing harus kasih sayang, harus begini. Nah, kita harus memberi contoh suri teladan. Jadi sehingga Wijen Sunan, jadi kita merasa jadi manusia ini sangat susah. Memang jadi manusia susah, jenan, jenan. Nah, namun dengan kesusahan ini kita belajar dengan baik sama benar, tidak akan menjadi cuman. Sehingga daripada ucapan kita ini semua bisa perlu untuk dijaga, dirawat, dilestarikan sehingga tidak untuk menyakitin hati orang, sehingga ada kesannya kasih sayang itu betul-betul direalisasikannya. Nah, kalau tidak, maka itu kita akan merasa, wah, hanya bicara doang, tapi realisasi pembicaraan nggak ada. Nah, dalam hal ini, maka Nabi Konghucu bilang berhati-hatilah ya untuk berbicara, jangan sampai salah bicara. Nanti untuk mau ditarik kembali itu sangat sulit dan orang tidak yakin percaya. Bahasa Indonesia silakan. Ayat 3, Semaniu murid Kongce bertanya, bagaimana baru dapat dikatakan berperi cinta kasih? Kongce berkata,
Orang berperi cinta kasih saat bicara sangat hati-hati. Si Maniu berkata, hanya dengan bicara hati-hati, apakah sudah dapat dikatakan berperi cinta kasih? Kongce berkata, berbicara harus hati-hati karena pelaksanaannya sangatlah susah. Nah, kan nampakkan jadi bukannya bicara doang, prakteknya untuk mempertanggungjawab itu sangat susah dan harus baik-baik. Kembali Semaniu muridnya lagi dia bertanya, cince, susilawan muliawan. Apa dijawab oleh sabda Nabi tadi? Nah, cince pu you pu ci. Jadi seorang cince, susilawan muliawan, dia tidak merasa khawatir atau merasa takut tadi. Ye ya pu you pu ci tadi dengan sendirinya wi jen ce cince ifu. Jadi begitulah seorang susilawan mulia, dia harus gentleman, berani bertanggung jawab sesuai ucapannya, perbuatannya harus selaras. Nah, jadi dalam hal ini Nabi Konghucu ne fan pu ciu. Jadi di sini kita tuh harus sering introspeksi diri, rasakan bagaimana bersalah atau tidak yang kita lakukan, kita ucapkan tadi. Fu he yu he se. Nah, dalam hal ini mengapa kita harus khawatir kalau kita ucapan, kita lakukan selaras. Jadi nggak perlu khawatir dan itulah yang dilakukan demikian sehingga kita bisa menjadi seorang susilawan, muliawan atau insan kamil tadi. Nah, untuk bahasa Indonesia silakan. Ayat 4. Semaniu bertanya bagaimana menjadi seorang cince. Kongce berkata, cince tidak bersifat murung dan tidak merasa takut. Semaniu berkata, dengan tidak bersikap murung dan tidak merasa takut, apakah sudah dapat disebut seorang cince? Kongce menjawab setelah introspeksi diri dan ternyata tidak pernah melakukan hal yang ternoda. Mengapa harus bersikap murung dan merasa takut? Saya kembalikan. Nah, baik. Kembali ke Semaniu, dia bertanya lagi. Dia berkata, Semaniu yoye jen seyu xiongti. Nah, manusia ini juga punya abang beradik, kakak beradik, wotu mang. Tapi saya sendirian bagaimana? Sebatang kara tidak punya abang, tidak punya adik ini sebagai. Nah, Cesia ye. Jadi Cesia dia kembali berkata, nah ini antara murid lagi berdialog. Cesia muridnya tadi berdialog. Sang wen sei. Jadi kita betul-betul harus tahu saya ini mendengar. Jadi banyak orang bilang mendengar, wen itu mendengar. Betul tidak salah, tapi wen itu mendengar, meninsafi, menyadari. Maka itu ada kata-kata mengenai cawen, tahu sisi. Nah, sang wen yi zi se yu se sen yu ming fu kui cai tian. Jadi untuk hidup dan mati itu mempunyai takdir. Ya, takdir ilahi Tuhan. Kaya dan miskin itu adalah keputusan daripada Tuhan. Nah, sesuai kebajikan, maksud kita bilang hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Cin se cin el u se. Jadi seorang susilawan, dia ada sopan santun, beretika, dia tidak boleh melakukan kekhilafan kesalahan. Nah, kekhilafan kesalahan ini sebagai manusia tetap sering melakukannya dan sering terjadi. Namun demikian, kalau salah diperbaiki, kata Nabi Konghucu, jadi tidak salah. Kalau salah tidak diperbaiki menjadi salah besar. Nah, disinilah harus kita perhatikan baik-baik. Jadi ya jangan mengatakan, ya sudahlah salah saya minta maaf lah atau bertobatlah. Memang betul salah minta maaf bertobat. Namun harus diperbaiki. Itulah namanya bertobat tadi, tidak mengulangi lagi perbuatan salah. Ijen kong yuli. Jadi terhadap sesama kawan itu ya semua manusia itu harus punya sopan santun. Sehingga muncullah perkataan yang sering kita dengar dan sering saya ucapkan. Sehai cene ce siong ti. 4 penjuru samudra atau lautan. Kita semua adalah bersaudara. Kenapa engkau takut? Ya, hanya sendiri nggak apa-apa. Tapi semua sahabat siapa, suku apa, bangsa apa, kita bersaudara. Nah, ce siong ti adalah bangsa. Jin ce he huan hu u ce siong ti. Jadi jangan terlalu risau, terlalu dikhawatirkan. Terlalu, aduh, saya seorang diri sini. Nah, banyak yang abang beradik tadi, banyak dia. Seperti saya lihat ada temannya, ada 7 sampai 8 sampai 12. Meninggal semuanya, tinggal dia sendiri juga. Nah, kita, tapi kalau dengan tadi sehai sini 4 penjuru samudra lautan, kita bersaudara, semua datang, berdatangan baik. Sedangkan tadi family kita kalau nggak cocok tadi, bilang di rumah tadi, juga berlarihan semuanya. Nggak cocok, malah gaduh kan. Tidak memandang suku, agama, apa semua ya Pak ya. Ya, kira demikian. Bahasa Indonesia, silakan. Ayat 5, dengan sangat murung Semaniu berkata, orang lain punya saudara, namun aku hanya sebatang kara. Cesia berkata, saya pernah mendengar, mati hidup ditentukan takdir, kaya dan mulia diatur oleh Tien.
Seorang cinta melakukan sesuatu bersikap serius dan tidak berbuat khilaf. Terhadap orang lain bersikap hormat dan sopan. Maka orang di 4 penjuru lautan semuanya adalah saudaraku. Seorang cinta mengapa harus merasa khawatir tidak mempunyai saudara? Nah, untuk ayat 6-nya, ini Zhang Wenming. Nah, Zhang juga muridnya Wenming. Bagaimana saya bisa mengerti, bisa jelas, bisa tahu. Nah, Ming dalam arti kata, maka itu saya Ming itu ditasir. Ming itu kata sifat, Ming kedua mengerjakan. Bagaimana supaya saya bisa jelas, bisa tahu dan mengerjakannya. Jadi perkataannya sangat singkat, Wenming aja tadi. Nah, sabda Nabi, nah, Jinren Zeren. Nah, bagaimana Jinren Zeren tadi? Nah, Fu Shou Zesu. Dalam hal ini, kita kalau untuk sesuatu itu, kita betul-betul jangan terpaku atau terpatek oleh sebuah kata-kata dan apalagi melakukan lari dari kenyataan atau fitnah tadi, sehingga kita merasa bagaimana orang yang sakitnya tadi. Sakit kalau lahiriah, badannya, kulitnya, tapi sakit di hati ini loh, dibilang. Bagaimana sakit di hati? Jadi bagaimana perasaan dia? Nah, itu kan bodoh sekali kalau kita melakukan yang demikian, kata Nabi. Nah, pusing yen. Nah, itu akan bagaimana? Mustahil orang tidak sakit dan mustahil kita juga tidak sakit. Itu pasti. Jadi dalam hal ini jangan dilakukan. Hui Ming. Jadi apa itu Ming? Itu berarti kita mengerti sifatnya bagaimana. Kata sifatnya. Ming kata dua, kita harus kerjakan benar sama baik. Sehingga kita tidak melakukan ini. Ming ye sei. Sehingga dengan demikian kita bisa dikatakan sudah jelas mengerti Ming Pai, Ming Liao jelas sudah mengerti, Ming Liao mengerjakan yang baik. Nah, Qing Ren Zhen tadi. Sehingga kita tidak memfitnah orang, tidak menunjuk atau kata-kata yang tidak baik kepada orang. Fu Shou Zesu. Nah, jadi tidak melukai perasaan orang lain. Nah, itulah akhirnya kita bisa menjadi seorang cince yang dipertanyakan tadi, susilawan, muliawan, yang tadi kasih sayang yang di depan tadi. Pusing yen. Jadi yang tidak mungkin atau mustahil itu tadi jangan dilakukan, sehingga kewi yen sui. Jadi dengan itu, dengan ini bisalah kita akhirnya katakan kita sudah berpikir atau berperilaku perbuatan tidak jauh daripada kebajikan ini dan bisa betul-betul mempertimbangkan sebuah hal yang benar dan baik. Kira demikian bahasa Indonesia, silakan lanjut. Ayat 6. Zhang bertanya bagaimana caranya baru dapat disebut bijaksana. Kongce berkata, kata-kata fitnahan yang datang merembes secara diam-diam atau fitnahan yang langsung menghantam menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa namun tidak dapat mempengaruhi dirinya, maka dia sudah dapat dikatakan bijaksana. Kata-kata fitnahan yang datang bagaikan air merembes secara diam-diam. Dan fitnahan langsung yang terasa sangat menusuk hati, tidak dapat mempengaruhi dirinya, maka sudah dapat dikatakan memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Saya kembalikan kepada Chang Lau. Demikian tadi penjelasan arti dari ayat 6 ya Pak ya, kalau nggak salah ya kan? Penjelasan ayat 6 yang dibaca oleh Pak Hendra Wijaya ya kan? Betul. Sebelum kita melanjutkan ke ayat berikutnya, ada kalanya kita saksi yang satu ini. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi boleh menghubungi ke nomor 0811 61 00 386. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Pemirsa, kita kembali berjumpa di sini Mimbar Agama Konghucu bersama kami Bapak Chang Lau Min Sing Lim Dong. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya boleh melanjutkan ke nomor 0811 61 00 386. Kami persilakan Bapak Chang Lau Min Sing untuk melanjutkan bab yang 12 itu ayatnya. Ayat ke-7. Ya. Sekong bertanya Chen. Chen ini Chen Hu pemerintahan. Tadi bertanya kasih sayang, tingkah laku dan perbuatan dan kebajikan. Nah ini maka itu agama Konghucu bukan filsafat saja. Ada tata negara, pemerintahan, ada politiknya juga. Ini sekarang bertanya tentang pemerintahan, nanti politik akan berbicara. Tentang pemerintahan tadi Cekong tanya tentang pemerintahan memerintah sebuah negara tadi. Nah, sabda Nabi ya, Zhu Se, Zhu Bing, Zhu Yan, Ming Xing Ren Zhi, Zi Gong Wen. Nah, Bibu De Zhe De Yi Qi. Nah, dalam hal ini bagaimana kalau sebuah pemerintahan
kalau kita harus menyediakan pangan, polisi, tentara, dan sebuah keyakinan, bagaimana dalam hal ini? Nah, Cekung dia bertanya, apakah perlu? Kalau memang ada kurang, perlu, memang perlu. Tapi kalau ada kurang, tidak mencukupin, harus dibuang. Itu satu, diantaranya mana? Isesan dalam hal 3 ini tadi, di mana yang didulukan, ditiadakan tadi. Ditiadakan dulu tadi. Nah, jawab dari Nabi Sabda Nabi Kong, seping. Jadi polisi, tentara itu boleh ditiadakan dulu. Oh gitu, dia bilang. Iya. Jadi makan itu penting, ya, kepercayaan itu penting, polisi juga penting. Tapi kalau kita nggak ada makan, nggak ada kepercayaan, polisi itu boleh ditiadakan dulu, dia bilang, atau tentara kan tadi. Nah, kalaulah begitu, Cekung dia berkata, lagi. Kalau memang juga terpaksa tidak cukup, harus ditiadakan kemana lagi yang dibuang? Yaitu makanan, tadi. Makanan. Loh, kenapa harus makanan dibuang? Makanan kalau tidak cukup masih bisa diusahakan bagaimana caranya mendapatkannya. Jadi karena pertanian gagal atau yang lain gagal, tapi dari pihak lain kita masih bisa berusaha atau bersuadaria tadi. Kalaulah begitu, bagaimana? Dari dulu sampai sekarang, karena untuk meninggal tadi seperti yang disebutkan di awal, itu adalah sebuah takdir daripada Tuhan Tien tadi. Jadi kita tidak bisa menghindari takut akan kematian tadi. Kalau makanan itu masih bisa diusahakan. Nah, dalam hal ini, kalau Ming Using Puli, kalau kepercayaan, keyakinan daripada rakyat kepada pemerintah, kalau tidak ada, ini berbahaya. Sehingga pemerintah itu akan gagal, akan merusak sebuah struktur pemerintahan. Jadi dalam hal ini, keyakinan, kepercayaan daripada rakyat ini harus penting, harus ada. Jadi jangan sampai kehilangan kepercayaan. Jadi dalam hal 3 tadi, makanan, keamanan, kepolisian atau tentara tadi, sama kepercayaan. Jadi bisa dibuang polisi, tentara tadi, ditiadakan dulu. Makanan boleh ditiadakan dulu, masih bisa disudaya, diusahakan. Tetapi keyakinan, kepercayaan ini membela nusa dan bangsa tadi, kasih sayang tadi, sifat tabiat attitude-nya tadi, hati nurani tadi, betul-betul cinta pada nusa dan bangsa, ini harus dilakukan. Demikian bahasa Indonesianya. Ayat 7, Cekung bertanya bagaimana menata pemerintahan. Kongce berkata, harus cukup persiapan makanan, keperluan militer lengkap dan dipercaya oleh rakyat. Cekung bertanya, kalau terpaksa harus hilangkan salah satu, yang mana kiranya yang harus dihilangkan? Kongce berkata, hapuskan keperluan militer. Cekung bertanya lagi, kalau terpaksa harus hilangkan satu bagian lagi, apa yang dihapuskan? Kongce berkata, hilangkan makanan. Sejak dulu orang pasti akan meninggal, namun tanpa kepercayaan dari rakyat, negara pun tidak dapat berdiri. Baik, kan jelas tadi. Jadi kepercayaan itu, keyakinan untuk rakyat itu sangat penting. Karena rakyat adalah suara rakyat, suara Tuhan, dan dia adalah suku guru. Rakyat kuat, bangsa kuat. Rakyat jaya, negara pasti jaya. Tapi kalau rakyat tidak jaya, tidak percaya, negara itu akan hancur bobrok, semua akan exodus, akan lari. Baik, selanjutnya. Cice ini juga murid daripada Konghucu, karena murid Konghucu ada 3.000 sekian, 72 di antaranya itu sangat bagus dan bisa berdialog sama Nabi Konghucu. Maka dalam buku ini mungkin di antara besarnya itu ada 72 sekian orang. Cice Chen dia berkata, nah dia bertanya, seseorang itu bagaimana supaya dia berkualitas, ya berkualitas, sehingga berkualitas bagaimana dia untuk pengabdiannya, ya untuk pelaksanaan terhadap ilmu kepandaiannya supaya bisa terrealisasi. Nah di sini antara murid sama murid tadi, Cice Chen tadi dengan Cekung. Cekung yang sudah saya pernah lakukan ini lebih tua daripada Nabi Konghucu dan orang kaya raya dan muliawan, susilawan dan sangat dermawan dan sangat banyak hartanya, tapi dia berani mengorbankan kepada Nabi, kepada umat, kepada lain tadi. Di agama lain juga mungkin ada demikian, semuanya tidak kalah penting. Nah dia bagaimana? Sifu dalam hal ini kita harus menghargai setiap orang ini. Nah dengan menghargai tadi, jadi sehingga kualitas kita, pengabdian kita, pelaksanaan tadi itu harus ada. Nah, kenapa Cekung berani? Karena dia sudah memberi contoh, sudah melakukannya.
Jadi baru dia berani menyebutnya. Fuzi itu seorang pimpinan, seorang guru, atau juga bisa bilang seorang menteri atau dapat jabatan yang baik, maka itu disebut Kongfuzi. Marga Kong itu maha guru. Fuzi orang besar atau susilawan muliawan tadi. Dia bagaimana caranya bisa disebut Jinzi, susilawan muliawan tadi atau insan kamil tadi. Sepuse. Nah, sepuse tadi dia tidak hanya menyocor ngomong aja, lidah aja ngomong saja, tapi realisasi pelaksananya, ya, wenyu zizi. Jadi sehingga dia harus betul-betul melaksanakan perbuatannya, tingkah lakunya sesuai karakternya ini tadi, sehingga dia punya yuzi wenjie. Jadi ucapannya, kata-katanya, pengetahuannya selaras, harus diajarkan, diberikan. Nah inilah yang harus kita contoh, kita ikuti, kita pelajari tadi. Jadi dia berkata demikian lagi. Dia bukan kasar, dia mengasih perumpamaannya. Jadi ya, perumpanya harimau dan macan tutul, hupau sekuo. Kalau dibuang bulunya, kulit harimau, kulit macan tutul dibuang bulunya tadi, yoko yang seko. Nah, bentuknya kayak apa? Belangnya sudah tidak ada, keganasan nggak ada, sudah dibuang kulitnya nih tadi. Bentuknya kayak apa? Polos kayak apa? Tidak ada bedanya sama anjing sama kambing. Ya betul Pak. Jadi kita juga manusia gitu. Maka tuh bilang, oh kamu gini, kamu maaf ya karena kamu binatang. Nah bedanya kita punya kearifan, punya pengetahuan, maka kita harus bedakan sama binatang. Binatangnya tadi kalau dibuang bulunya tidak ada bedanya anjing sama kambing sama harimau sama macan tutul. Bahasa Indonesia silakan. Ayat ke-6, Ji Zecheng, seorang menteri dari negeri Wei berkata, seorang Jinzi itu cukup bersahaja saja. Mengapa masih harus persiapkan segala tata cara? Cekong berkata, sangat disayangkan pemahamannya tentang Jinzi hanya sedemikian. Perkataan yang sudah diucapkan, walau dikejar oleh kereta yang sangat cepat, tak akan dapat dikejar. Sifat bersahaja sangat sama pentingnya dengan tata kesusilaan. Tata cara susila sama penting dengan kebersahajaan. Kulit harimau dan macan tutul, bila bulunya dihilangkan, maka akan sama dengan kulit anjing dan kambing yang tanpa bulu. Nah, kan sangat jelas sekali ya. Jadi mau hati-hati di sini itu antara mereka saling berdialog. Kalau Nabi memang agak halus, ini antara kita bersharing, berdialog, jadi gitu. Jadi kita hati-hati. Jadi jangan menuduh orang mengatakan dengan ada nggak kita melakukannya. Nah, kalau karena Cekung tadi dia berkewajiban, dia berani menyebutkan demikian tadi. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita salah silap, bagaikan tadi kuda yang sudah lepas, apalagi ditarik oleh 4 kuda seperti Ben Hur tadi, kalau mau kejar balik, istilahnya sudah kita ludahin, kita mau jilat kembali, itu nggak mungkin kata-kata. Mau hati-hati. Jadi banyak mengatakan, alah begini, alah begitu. Gitu. Jangan menghina orang, jangan macam-macam. Introspeksi, lihat diri sendiri. Baik, selanjutnya, Aikong yaitu Lu Aikong, Wen Yi Yu, Zuo Ye, Nian Ji, Yong Zi Zhu, Ju He Ye. Dia menanyakan tentang kalaulah seseorang itu bagaimana dia masih tetap merasa keegoannya itu ya Yong Yu Zhu jadi bagaimana bisa dikatakan Yu Zhu Zi Tui Ye. Nah di dalam He Yi Zi Fu. Nah dari dalam perkataan demikian tadi tentang hal ini sehingga bagaimana terrealisasi ya mengapa harus dilakukan sistem pajak perpajakan kalau karena tadi kan tentang pemerintahan tadi. Dalam hal ini sehingga kalaupun kelaparan tadi harus bagaimana? Ya itulah harus ada cadangan perpajakan. Tadi kan berkata tentang tata negara, pemerintahan. Nanti politik di belakang akan dibicarakan dalam hal ini. Jadi sebagai kita jadi pejabat yang dipercaya oleh rakyat sebagai wakil kita, Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus hati-hati kita adalah perwakilan dari para mereka. Dalam hal ini sehingga Nabi berkata, dalam dua hal ini, nah, Yupucu, kalau tidak cukup dan ini terjadi kelaparan, terjadi sesuatu, nah maka itu harus punya cadangan. Nah bagaimana? Dengan hal ini terjadilah dialek tadi. Pai Sing Cu, kalau rakyat cukup, ya kita bersyukur rakyat negara juga aman sentosa. Tapi kalau tidak cukup, dia akan susah. Dalam hari ini kita tarik pajak lah. Tarik pajak 20%, dia bilang. Sedangkan 10% aja sudah nggak cukup, apalagi 20%. Jadi dalam hal ini kita mau hati-hati
Penarikan pajak itu bukan untuk apa-apa, itu adalah cadangan untuk waktu terjadi paceklik atau terjadi tidak cukup, sehingga pemerintahan bisa adakan subsidi tadi yang bilang subsidi silang tadi. Kira demikian. Baik, terima kasih. Ayat ke-9, Lu Aikong bertanya pada Euro, karena gagal panen kas negara kurang, bagaimana baiknya? Euro menjawab, mengapa tidak laksanakan sistem pajak menarik 1/10 dari hasil panen saja? Lu Aikong berkata, sekarang dengan 2/10 saja masih tidak cukup. Bagaimana mungkin dikurangi jadi 1/10 bagian? Euro berkata, bila rakyat makmur, bila raja tidak makmur, bila rakyat tidak makmur, bagaimana raja bisa menjadi makmur? Nah, jadi di sini bisa bilang 20%-nya nggak cukup, apalagi 10%. Betul. Kenapa? Ini tidak menjadi cadangan, ini yang sering jadi korupsi tadi. Nah, jadi sangat hati-hati. Jadi Nabi Konghucu bertanya, inilah jadi cadangan, tapi banyak yang dikorupsi. Nah, apakah pemerintahan kita, negara kita sekarang terjadi demikian? Kita introspeksi. Baik, terima kasih. Baiklah pemirsa, penjelasan dari Bapak Calon Muslimnya tentang politik ya, korupsi gitu banyak, seru sekali ya kan. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan ayat yang lain, ada kalanya kita saksikan yang satu ini. Kebajikan membangun dunia ini. Pemirsa, kita berjumpa kembali. Bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi bisa menghubungi ke nomor 0811 61 00 386. Kami lanjutkan pembahasan ayatnya. Kami persilakan Taucing Hendra untuk melanjutkannya. 这公文由子业忠告，而三道者不可遮者无遮lu言. Yang berarti, Cekong bertanya bagaimana sikap terhadap teman. Kongce berkata secara tulus, menasihati, membimbingnya dengan tepat. Kalau masih juga tidak mau mendengar, ya sudah, jangan terlalu menuntutnya. Itu hanya akan memalukan diri sendiri. Nah, jadi dalam hal ini, untuk ini tadi Nabi Konghucu berkata, Cong setia satria, san itu balas kasih, harus dijalankan dengan tahu ya sebuah jalan, sebuah peraturan kebenaran, li kebajikan. Dalam hal ini kita harus tahu, kita harus berhasil sampai di puncak hentiannya. Kalau demikian kita sampai di puncak hentian tadi, dengan sendiri sempurnalah perbuatan kita, jangan dipermasalahkan ke orang lain, permasalahkan ke diri kita sendiri. Yang 24, silakan. 生者也，今者以文挥有，亦有夫人. Yang berarti, Cengce berkata, seorang cince dengan karya tulis memupuk persahabatan dan dengan dukungan teman untuk mengembangkan pri cinta kasih. Nah, dalam hal ini, Cengce yang menulis ini Tasye, buku Tasye tadi, Buku ajaran besar. nah ajaran besar tadi, dia mengatakan, cince, susilaan muliwan ini tadi, Iwan Fuyu. Jadi dengan ilmu kepandaian susila atau saja pengetahuan atau wawasan lain tadi, jadilah sahabat seperti kita ini sahabat, berbicara, berdialog, bersharing. Iyu pujan. Jadi dengan sahabat ini semua kita adakan jadikan kasih sayang. Jadi tidak ada bilang, oh kamu lebih hebat, gini, saya gini, saya gini. Enggak, tidak semua sama, tidak ada perbedaan. Betul. Maka itu di sini sehai sene cesiong tie 4 penjuru lautan kita bersaudara. Nah, ci sopui usai yang tidak baik tadi tidak diberikan kepada orang lain. Jadi sehingga dengan pengetahuan ini tadi kita ajarkan kepada orang lain, kita bersahabat, berkasih sayang, bercinta kasih, berwalas kasih tadi. Nah, sehingga terjadi tadi yang disebut oleh Nabi Konghucu tadi Yu Chiao Ule, ada ajaran tiada membedakan suku bangsa dan agama tadi. Betul. Nah, jadi terjadilah negara nusa bangsa ini mempunyai moralitas pendidikan yang benar dan baik. Tapi kalau enggak, semua egois, semua berbicara vertikal tentang ketuhanan, sedangkan horizontal kemanusiaan tidak dilakukan, ini kita akan kebablasan. Maka itu dalam Nabi Konghucu dia berkata, Tien tau yu jen tau xiu qi. Jalan ketuhanan harus ditempuh oleh jalan pri kemanusiaan, tingkah laku perbuatan. Kira demikian, semoga ini bisa kita terapkan, tidak sebatas kata-kata atau ucapan saja, atau dapat formalitas saja, dipraktekkan, direalisasikan. Tentunya. Ya, jadi itu tahu ada di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi demikian. Kesimpulan dari ayat ini apa Pak? Beri cinta kasih nih. Pembahasan ini. Nah, jadi itu tidak sebatas diucapkan saja, harus dilakukan, dilaksanakan, direalisasikan. Dengan direalisasikan tadi, dengan ilmu yang kita sudah ada ini, kita ajarkan kepada kawan-kawan khalayak ramai.
dengan tadi ada ajaran bukan agama ya. Jadi ini universal Yucia Ulay tiada membedakan. Ya, betul, Nah, betul. jadi dengan sahabat tadi yang kita ajarkan seperti yang kita lakukan tadi, itu mahasiswa pada datang, tiada membedakan semua. Jadi menjadi sahabat, menjadi kawan. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, kalangan kita, keluarga kita, baru bisa masyarakat datang, mahasiswa datang, kita ajarkan. Jadi semua bisa. Kita lihat sekarang era ini, sudah belajar bahasa Mandarin semua. Jadi kita juga harus harus juga bisa. Dan masyarakat juga harus tahu. Jadi jangan lagi, karena sekarang dunia ini menjadi dunia kampung. Jadi dunia yang begitu saja menjadi kampung. Jadi sehingga kita pakai internet, pakai Zoom, langsung bisa komunikasi, langsung bisa lihat. Jadi tidak lagi mengandalkan seperti tadi, oh begitu payah hubungan. Nah inilah menjadi sebuah persahabatan yang tadi yang ditanyakan kasih sayang Zen tadi, itu berdasarkan sing watak sejati, leong sing aku sejati, hati nurani kita. Nah inilah bisa terrealisasi, maka itu dunia bisa aman sentosa, minimal dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari negara kita dulu mulai, baru kita bisa ke dunia tadi, bisa memimpin, bilang secik tatung dunia bisa aman sentosa. Inilah yang harus ditempuh dari diri, keluarga, masyarakat, negara, baru bisa ke dunia. Tapi kalau mau memimpin dunia dulu, tidak bisa, mundur sampai ke diri sendiri. Kira demikian, itulah sabda suci, kata-kata bijak dari Nabi Konghucu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Canglam Singga atas paparannya ya Pak ya. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak pertanyaan ataupun pengetahuan tentang agama Konghucu ya kan Pak ya. Bagi para pemirsa yang ingin mengetahui tentang ajaran leluhur agama budaya Tionghoa Nabi Konghucu atau Rucil Confucius, dapat menghubungi ke sekretariat di Jalan Gunung Krakatau 107 Medan, nomor telepon 0812 60 65 40 66 atau 0811 63 52 0011. Terima kasih para pemirsa setia TVRI Sumut dan para narasumber kami Bapak Canglam Singlingga dan Tocing Hendra Wijaya telah berkenan hadir di TVRI Medan. Wete Tongten, hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Saya Tocin Meli dan para narasumber kami mengucapkan sampai jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. Zaijian. TVRI Pemersatu Bangsa. Nabi Agung yang